Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wow, sedap. Ini sedap kopinya. Wah, saya lupa nih dari Hungry Bird, tapi rasanya Ethiopia nih kopinya. Kita mau bahas soal security aja ya, cyber security. Jadi ceritanya kan bidang keahlian saya adalah cyber security. Kemudian saya melihat banyak hal yang harus dicoba dicerahkan gitu. Ada banyak framework atau kalau framework itu bahasa Indonesianya apa ya? Kerangka kerja ya, kerangka kerja framework yang ada saat ini. Nah, macam-macamnya itu framework yang ada saat ini itu biasanya sangat spesifik terhadap satu hal saja. Nah, jadi ini saya mau cerita karangan Budi Raharjo ya. Sebentar, saya inikan dulu ya. Nah jadi saya memetakannya ini karena ingin melihat complete overview of cyber security. Kita mulai dulu dari sebuah sistem ya. Jadi sistem ini kita bagi dua. Ini sistem yang dalam kotak putus-putus ya. Dash ini adalah sistem internal kita ya, di dalam satu organisasi, satu perusahaan. Ini internal ya. Di eksternal ini dunia luar ya. Eksternal ini dunia luar luar dari perusahaan. Nah, biasanya kita punya satu sistem ya. Sistem ini yang merah ini harusnya saya tulis ya, sistem gitu ya. Sistem ini memiliki kelemahan, vulnerabilities. Jadi sistem ini mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu sistem kita ini ada banyak ya. Jadi kelemahan-kelemahan, tapi sistem kita ada banyak. Sistem ini kalau kita sebut aja ya, softwarenya, aplikasinya, infrastrukturnya, servernya, segala macam. Nah, ini ada banyak ya di sini. Katakanlah kalau ada satu perusahaan, dia mungkin boleh jadi sistemnya dia ada punya katakanlah 25 aplikasi itu. Saya bahkan pernah ke sebuah organisasi yang punya aplikasi lebih dari 100. Dan rasanya tidak sedikit banyak organisasi yang punya sistem lebih ya, sistem atau aplikasi lebih dari 100. Nah, tentu saja sistem yang 100 biji ini atau kurang ya kalau ini memiliki vulnerabilities. Tetapi kita tidak dapat melindungi semuanya. Semua sistem itu. Kenapa? Ya karena ini ya, sistem kita ada banyak, 100 tadi ya. 100 tadi kalau kita memerintahkan, meng-assign atau menyimpan, menaruh ya, satu orang untuk satu sistem, berarti 100 orang dong. Orang security-nya, nggak mungkin ya. Pasti orang-orang SDM akan marah-marah. Ini kenapa ada 100 orang ngurusin security? Kan setiap server mesin satu. Wah, nggak bisa gitu Pak, gitu ya. Berarti kita cuma punya, katakanlah orang security-nya cuma punya 5. Aplikasinya yang harus kita urus 100 katakanlah. Berarti satu orang ngurus 20 gitu ya. Nggak mungkin. Nah, jadi itu realitinya seperti itu ya. Kita punya banyak sistem, tetapi sistemnya itu harus kita awasin. Kalau kita jaga parkiran ya. Ini saya sering mengasumsikan orang security itu seperti tukang parkir. Tugasnya menjaga kendaraan milik orang lain, bukan milik kita sendiri ya. Milik orang lain. Tukang parkirnya cuma 3. Yang kendaraan yang diparkirnya 75 gitu kan ya. Ya berarti harus ada prioritas mana yang kita awasi lebih lanjut ya. Nah, ini sama juga ya. Jadi kalau kita lihat dari sistem kita, maka kita melakukan yang pertama adalah risk assessment. Jadi risk assessment kita lakukan untuk menilai sistem kita, dari 100 sistem kita tadi, mana yang sangat kritikal bagi perusahaan. Maksudnya kritikal itu yang sangat penting lah ya. Kalau itu sistemnya hancur, perusahaan kita bubar jalan, tutup, bangkrut, atau kerugian besar gitu ya. Jadi itu berarti kita melakukan risk assessment itu untuk menilai risiko dari berbagai aplikasi atau sistem di tempat kita. Ya, yang mana yang paling berisiko. Dan itu risiko bisa dikaitkan dengan 2 hal. Satu, risiko tentang
teknikalnya dan juga risiko bisnisnya. Nah, nanti dikawinkan keduanya sehingga kita bisa memahami mana-mana sistem yang memiliki prioritas lebih tinggi dari yang lainnya. Ya, jadi itu. Jadi itu kita lihat ya, risk assessment. Nah, dari situ misalnya katakanlah dari 100 tadi cuma 7 yang sangat penting. Berarti kita akan mengamankan 7 itu yang paling utama, harus wajib. Nah, yang lainnya harus juga sih. Ya. Kalau yang nggak penting-penting sekali, nah mungkin itu kalau ada waktu aja ya. Ada waktu dan ada resourcesnya, ada sumber daya yang tersedianya. Jadi kita lihat di situ. Maka untuk sistem yang risikonya tinggi dan medium tadi mungkin ya, kita cari kelemahannya. Nah, barulah kita sebut namanya security evaluation atau audit. Atau juga ada orang yang mengatakan di sini namanya VA ya, atau penetration testing atau apa, itu sebenarnya itu cara-cara untuk melihat vulnerabilities di sini. Ya. Jadi sistem punya sebuah vulnerability atau beberapa vulnerabilities ya, kelemahan ini. Udah mulai jadi kita lihat semua tuh. Kalau kita punya budget yang cukup, anggaran yang cukup, waktu yang cukup, maka ke 100-nya kita periksa semua. Tapi kalau tidak, ya maka yang 7 itu wajib kita lakukan. Mungkin yang medium ada 20, maka yang 20 itu kita lakukan juga. Jadi ada 7 tambah 20, 27 yang kita evaluasi. Yang sisanya itu ya dievaluasi juga, tapi oleh internal aja sepintas lah ya gitu, sepintas. Memang harusnya nggak gitu ya, harusnya semuanya ya, karena nanti di cerita lain kita bisa tunjukkan bahwa yang lemah-lemah pun ini ya, yang bukan lemah, yang berisiko rendah pun ini pun nanti bisa naik ya, menjadi lebih tinggi. Anyway, kita balik lagi ya, jadi 7 yang harus kita periksa, 20 yang harus kita periksa juga ya, medium, dan 20 ya tadi yang medium, yang high 7. Nah, kita lihat, kita evaluasi, nah ternyata kita menemukan vulnerabilities, kelemahan-kelemahannya. Kita buat daftar. Ya, dari daftarnya, set, udah. Nah, kemudian maka kita minum kopi dulu. Gak bener nih Pak. Iya, udah tegang soalnya mau. Setelah kita tahu kelemahan kita, maka apa? Kita perbaiki. Vulnerabilities ini kita perbaiki. Tapi lagi-lagi ya, perbaiki itu kan tidak semudah membalik tangan ya. Ya kan, maksudnya gini nih, kadang-kadang ada satu sistem yang memang gampang, tinggal tambahin aplikasinya, tinggal diubah konfigurasinya, tinggal apply patch atau service pack, selesai gitu. Tapi kan ada kadang-kadang yang harus nunggu versi berikutnya. Kadang nggak bisa juga kita perbaiki karena di atas, misalnya kita memperbaiki sebuah software atau sebuah library, kita tidak bisa update karena di atasnya ada aplikasi lain yang membutuhkan itu. Kalau ini kita update, maka yang atasnya juga harus diupdate. Atasnya diupdate, atasnya lagi diupdate. Jadi mungkin update yang sederhana ini merembet kemana-mana ya. Nah, maka itu perlu dijadwalkan. Ya, penggunaan resourcesnya, pendanaannya dan seterusnya. Ya, jadi maka kita melakukan ya yang kita sebut controls ya terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Controlsnya tadi bisa dilakukan perbaikan, bisa juga kita bilang wah ini nggak bisa dilakukan ya karena servernya, operating systemnya sudah kadaluarsa, belum ada versi terbaru lagi. Aplikasi di atasnya ada salah satunya dari 7 aplikasi yang penting tadi gitu ya, ada satu aplikasi di situ. Misalnya ini sebuah layanan yang nanti di atasnya banyak virtual mesinnya lah gitu, tapi hostnya itu bermasalah. Jadi satu mesin ini tuh di atasnya ada satu aplikasi yang kritikal, ada mungkin 15 aplikasi yang medium, ada berapa lagi ya gitu ya. Wah ini nggak kita bisa perbaiki dengan segera ya. Maka controls-nya pun harus kita lihat, nah kita terapkan ya controls. Ada kalanya kita tidak dapat melakukan apa, maka kita melakukan mitigasi hal-hal yang lain ya. Misalnya kalau kita tidak bisa melakukannya secara teknis tadi ya, misalnya kita perbaiki nggak bisa, ya kita pindahkan. Kita masukkan di dalam lingkungan yang berbeda. Segregation ya, misalnya kita taruh di LAN yang berbeda, jaringan yang berbeda, ruangan yang berbeda, yang dipisahkan dengan yang lain-lain. Bahkan kalau perlu secara fisik juga dia ya, LAN-nya itu beda. Bisa ya, misalnya kalau kita pisahkan, ini ada LAN yang kritikal dan LAN yang berbeda gitu. LAN operasional bahkan LAN kritikal itu di belakangnya susah ya, dipisahkan ya. Ada bahkan yang kita sebut air gap. Itu air gap maksudnya gap yang terdiri dari udara, itu air gap maksudnya tidak ada
jalur koneksi. Ada sistem yang pakai gitu, yang air gap gitu ya. Jadi di air gap tuh bener-beneran antara satu sistem dengan sistem yang lainnya itu nggak ada kabel. Kalau gitu pertukaran datanya gimana? Kalau dulu pakai disket, satu sini pindah ke sana, disket lagi gitu ya. Kalau sekarang mungkin pakai flash disk gitu ya, pakai flash disk. Tapi air gap bener gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada akses, remote access tidak ada gitu. Nah, anyway itu tadi adalah bagian dari control ya, dan mitigasinya gitu. Bahkan kalau ada apapun yang tidak bisa lagi, maka kita melakukannya dengan katakanlah dengan SOP, dengan tanda tangan, dengan hukum segala macam ya, yang teknis bisa kita lakukan ya. Pada prinsipnya tadi ya, kalau yang tidak bisa diperbaiki di dalam, maka kita melakukan kendali-kendali ini perlindungan, maka kita sebutnya di sini namanya perimeter protection. Ya sebetulnya perimeter protection itu harusnya kita ini ada sistem perimeter itu luarnya ya, harusnya kita ini kotaknya nih kita taruh di luarnya ya. Perimeter protection itu adalah memproteksi perimeternya dari si sistem ya, dan vulnerabilities-nya ini. Nah, perimeter protection itu contohnya adalah firewall, IDS, dan lain-lain ya. Itu jadi perimeter protection atau virtual LAN ya, dan seterusnya ya, VPN segala macam. Itu sebenarnya kita dalam rangka melakukan perimeter protection. Kita batasi dengan pagar, dengan gedung atau apa itu perimeter ya. Nah, biasanya kita menganggap ancaman itu berasal dari luar ya, dari luar. Sebetulnya dari internal perusahaan pun ada ya ancaman-ancaman ya. Tapi ya ini kita bisa kendalikan biasanya dengan non teknis tadi ya, hukum, law, pegawai di dalam itu ya harus kita ini juga ya kita batasi juga. Jadi di sini sebetulnya ada lagi ya internal threats itu. Tapi saya ingin membuat diagramnya ini supaya lebih bersih ya, lebih clean, makanya saya tidak tampilkan itu semuanya. Tapi di dalam sini tuh sebenarnya ada threats juga ya. Ya. Terhadap yang ini threats, internal threats juga ke perimeter. Ini harusnya adalah kecil gitu ya. Threats ini mengancam ini gitu ya. Sehingga kalau threats ini mau mengakses kepada sistem ini, melakukan eksploitasi terhadap kelemahan-kelemahan ini, maka dia dibatasi oleh perimeter. Kalau eksploitasinya udah nggak ada, tentu saja nggak ada vulnerability-nya ini ya, jadi nggak ada ini. Tapi jadi nggak ada yang bisa dieksploitasi gitu ya. Tapi kalau memang ada vulnerability-nya sisa tadi ya, maka controls dan mitigation itu tadi di sini protection ya. Ini kita sebut perimeter ya, karena dia di perimeter ya, nggak di dalamnya itu perimeter. Ya. Sehingga ancaman-ancaman dari luar nih, threats dari luar ini diproteksi oleh ini ya, perimeter protection. Ya, jadi itu. Nah, manakala perimeter protection-nya ini gagal berfungsi itu katakanlah misalnya gini, kita terlalu lambat. Misalnya perimeter protection-nya ini katakanlah ya kita lemah ya, misalnya firewall-nya memproteksi jaringan, tetapi orang ini menembusnya lewat layer atasnya ya. Kita misalnya belum punya WAF ya, Web Application Firewall itu belum ada ya. Sehingga dia menyerangnya dari layer atasnya, layer aplikasinya. Maka dia menyerang kelemahan yang katakanlah ada kelemahan di sini yang levelnya di level aplikasi ya, layer aplikasinya, di layer webnya bukan di layer jaringan. Seperti halnya yang kalau kita proteksi lewat firewall yang konvensional gitu ya. Maka threats atau ancaman ini berhasil mengexercise atau melakukan eksploitasi terhadap vulnerabilities. Maka terjadilah insiden, security incident. Nah, ini bisa macam-macam ya. Tadi bisa mengubah web, device, mengubah database, bahkan menyisipkan ransomware gitu ya masuk ke sini, maka terjadilah insiden. Nah, insiden ini. Maka yang bergerak di sini adalah bagaimana kita menangani insiden, maka ada incident response team. Jadi di sini di dalamnya adalah incident response team, atau di sini kalau lebih bagusnya jangan ini, kalau kita semuanya di sini activities ya. Ini kayaknya bagusan saya ganti jadi activities saja ya. Ntar. Ya, saya hentikan dulu ininya, mana nih tadi? Saya stop dulu ya sebentar. Saya pause dulu, saya ganti ya itu dulu. Nah, saya sudah edit lagi. Nah, di bawahnya saya ganti ya. Jadi ini sebenarnya namanya incident handling atau incident management, bisa juga ya, incident handling, incident management yang dilakukan oleh incident response team. Jadi isu-isunya di sini terkait adalah bagaimana menghandle insiden ini. Karena bagaimanapun juga ya, kita saking asiknya melakukan proteksi di sini ya kadang-kadang tembus juga ya gitu ya.
Ntar minum kopi dulu. Ah, kenapa bisa tembus juga? Itu sama dengan kalau kita ya dalam kehidupan sehari-hari kan kita sudah menjaga kesehatan, makan udah bagus, tidur udah bagus, olahraga cukup ya, mungkin tambah suplemen vitamin segala macam, kena sakit juga. Kok bisa kena sakit juga? Ya mungkin ada kelemahan-kelemahan ya, vulnerabilities dalam badan kita yang mana perlindungannya kurang ya. Misalnya kita pikir ya kita sudah baik-baik, pada satu saat ternyata kita pergi ke daerah yang berkuman, banyak kumannya, yang kumannya itu belum terlindungi oleh kita gitu ya. Ya kita sakit juga ya gitu. Jadi itulah sebabnya, nah kadang-kadang ini tetap tembus juga ya ini perimeter protection. Maka kita harus update juga perimeter protection ya, kontrolnya harus kita update atau mitigasinya kita update gitu ya. Udah ya. Jadi kita sudah bahas di sini sudah, sini sudah, sini sudah. Nah itu yang di dalam ya. Jadi itu siklusnya seperti itu. Nanti di sini dari security incident sini ada lesson learn-nya juga, yang mana ini nanti juga akan melakukan pembaharuan terhadap kendali dan mitigasinya di sini. Ya ini di luar. Nah mari kita lihat yang di luarnya ya. Di luar ini kan tadi ada ancaman-ancaman ya, threats ini, ancaman-ancaman yang keluar, yang dari luar yang menyerang ke dalam. Nah, bagaimana kita bisa melihat lebih komprehensif aja? Kalau ini kan menjaga diri sendiri ya. Tapi kan kita juga sama seperti diri kita sendiri. Kita lihat lingkungannya. Oh, di daerah sana itu lagi ada wabah demam berdarah. Wah, berarti kita harus hati-hati terhadap nyamuk gitu ya. Berarti kita harus proteksi pakai apa namanya mosquito repellent ya, supaya kita nggak diserang nyamuk, digigit nyamuk gitu. Atau kalau kita lihat daerah sana ada satu daerah yang banyak orang lagi sakit COVID, oh berarti kita terpaksa ke sana, berarti kita pakai masker gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa-apa yang di luar sana, maka kita bicara tentang threats yang di luar ini. Bagaimana kita taunya? Maka ini adalah kegiatan itu namanya cyber threat intelligence. Jadi kita memahami apa-apa yang di luar. Misalnya, sekarang lagi ada yang populer serangan terhadap sistem database vendor tertentu yang ini baru aja keluar, baru saja diketahui ada kelemahan dan keluar exploit-nya gitu. Wah, ini di cyber threat intelligence diomongin itu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita juga punya sistem yang itu, maka kita parameternya ini bisa kita update dengan perlindungan yang dibicarakan di sini gitu ya. Atau di sini orang-orang bicarakan perusahaan kita. Wah, ini perusahaan kita lagi dibicarakan di luar nih. Orang-orang lagi rame bicara di luar sini tentang gimana mendapatkan account di toko e-commerce kita gitu ya. Atau bagaimana ini cara mendapatkan akses supaya kita pakai internet gratisan atau pakai handphone gratisan. Misalnya kita ini perusahaan telco gitu ya. Inilah kalau kita setting APN-nya gini, maka kita bisa mengakses internet atau WhatsApp-an secara gratisan. Nah, di sini tuh diomongin. Ya. Nah, kita bicara tentang cyber threat intelligence. Nah, sekarang yang belum ada itu adalah sistem yang menggabungkan ini dan ini. Ya. Jadi ini baru satu arah, belum ada feedback-nya lagi ya. Berarti nanti harus ada feedback-nya lagi. Dengan kata lain kenapa? Karena kita juga threats ini sangat banyak ya. Kita akan mencari threats yang relevan dengan sistem kita. Kalau misalnya dia ada kebocoran atau kelemahan dari vendor database tertentu gitu, yang kebetulan kita tidak pakai, maka kita tidak perlu khawatir terhadap itu karena itu urusannya orang lain ya, bukan urusan kita. Kita banyak urusan yang harus kita benahi di sini juga masalahnya gitu ya. Sehingga ya itu bisa kita lupakan atau kita ignore ya. Nah, framework yang inilah yang di dalamnya ini nanti ada banyak technicalities yang sendiri-sendiri. Risk assessment, ada metodologinya, dokumentasinya segala macam ya. Itu ada metodologi untuk melakukan assessment, melakukan penetration testing segala macam, tuh ada metodologinya sendiri-sendiri di dalam sini. Kemudian, nah nanti kalau sudah melakukan itu, bagaimana kita melindunginya? Di sini juga ada cara-cara teknis-teknis mengaktifkan perlindungan, firewall, IDS dan seterusnya. Ya di situ ada. Ya, kemudian mitigasi persiapan terhadap itu, misalnya tadi ya kalau kita punya pengalaman kena ransomware misalnya, berarti kita harus melakukan apa? Ada proses-prosesnya ya, di sini ada proses-prosesnya.
Kemudian kalau sudah insiden, nah di sini juga ada lagi urutan-urutan bagaimana mengembangkan incident response team, bagaimana menyiapkan incident handling dan seterusnya. Di sini ada ilmu-ilmunya sendiri lagi gitu ya. Jadi ini memang ini eagle overview atau apa ya penglihatan dari level yang lebih atas terhadap masalah cyber security. Semoga ini tuh memberikan gambaran terhadap cyber security yang lebih jelas gitu ya. Wawasan lebih jelas dari high level overview. Di dalamnya tuh nanti ada komponen-komponen lagi yang harus kita dalami secara teknis, tapi paling nggak kita udah tahu, oh iya ini bagian mana, sebetulnya dia posisinya tuh di bagian mana dalam sebuah sistem gitu ya. Udah kepanjangan nih, sudah bosan. Saya pun pengen ngopi, kopinya udah dingin nih, udah 20 menit lebih. Mohon maaf ya, harus kita sudahi, nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya.